تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصور وتلين بها الصعوب وعلى آله وأصحابه ومن إليه منسوب. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. صدق الله العظيم. Masyayikhina al-kiram, para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Ikhlas, para asatidah yang insyaallah semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang penuh dengan keberkahan, Allah izinkan kita bersama natawajjahu ilallah untuk memenuhi perintah Allah, untuk mengagungkan segala perintah Allah, agar hati kita dan seluruh tubuh kita ini menghadap bersujud kepada Allah. Salam sejahtera Allah semoga senantiasa terhaturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Nabi Basyrul Lahal Bashar, manusia tapi tidak seperti manusia. Jika manusia bebatuan, maka baginda Nabi adalah intan permata, pembawa cahaya rahmatnya Allah, pembawa cahaya kelembutan Allah, pembawa cahaya kebahagiaan dunia akhirat. Semakin orang mencintai dan mengagungkan sang Nabi, maka akan semakin terbuka cahaya ma'rifat kepada Allah, semakin terbuka cahaya pengetahuan rahmat dan rahasia ampunan Allah. Alangkah bahagianya kita yang ditentukan oleh Allah bersama kekasihnya. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin, yang telah mengkhususkan kita semua dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah setelah bulan Syawal ini adalah bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sering mengadakan tasyakur di nikmah atas lahirnya, mungkin lahir istri kita, lahirnya kita, putra putri kita, yang belum tentu bawa manfaat, yang belum tentu kemanfaatannya terbukti, yang belum tentu kemanfaatannya dinas oleh Allah. Tetapi kita rayakan dengan ulang tahun, dengan heboh, dengan nikmat, atau dengan satu hal yang luar biasa. Tapi ketika lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita merasa
tidak ada pengagungan sedikit pun. Padahal wujudul iman kawujudihi, dengan wujudnya iman itu karena wujudnya lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dahulu para ulama ketika lahirnya Nabi meniatkan amal-amalnya, hadis binikmahnya, karena kebahagiaan dia dengan lahirnya sang Nabi. Kalau di kampung mungkin motong ayam, saya motong sendiri, saya masak sendiri, disedekahkan. Itu yang lebih banyak rezekinya motong kambing. Yang kita lihat bukan kambing dan ayamnya, tapi ada kecintaan, kebahagiaan kita ketika lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dikatakan di dalam Al-Quran, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Inna Allaha, dan sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat Allah, yusalluna, mereka, yusallu itu adalah kalimat masa sesuatu yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Mereka terus bekerja, terus bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shollu, maka perbanyaklah sholawat. Maknanya sholawat adalah nomor satu, an-niyabah. An-niyabah itu bahagia, menggantungkan atau kita pasrah dengan mengikuti sunnah Nabi. Nomor dua, ittiba, mengikuti sang Nabi. Kemudian yang ketiga, al-hub, mencintai Nabi, mengagungkan Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini sudah cukup dasarnya kita untuk bersyukur dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu kala Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha didoakan oleh Nabi, Allahumma ighfir lil Khumairah, ya Allah ampunilah dosa daripada Sayyidina Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu, dari dosa-dosa dia yang lampau maupun yang akan datang. Kemudian Sayyidatuna Aisyah ini girang, wajahnya sumringah. Apakah kamu senang dengan doaku ini, wahai Aisyah? Betul ya Rasulullah. Kemudian jawaban Nabi, itulah doaku yang aku panjatkan setiap malam kepada Allah untuk seluruh umatku. Subhanallah. Terkadang kita banyak yang lupa, terkadang kita banyak yang lalai, terkadang kita banyak melalaikan. Sebenarnya Nabi itu siapa sih? Kadang ada yang bertanya begitu. Apa sih ikatan kita dengan Nabi? Nabi hanya seorang pembawa risalah. Nabi hanya seorang yang menyampaikan wahyu Allah. Tidak semudah yang dikatakan seperti itu. Satu hadis dikatakan, ma khalaq laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena aku telah menciptakanmu wahai Muhammad, ma khalaqtul aflak, tidak akan pernah aku menciptakan seluruh ciptaanku yang lainnya. Dalam suatu hadis qudsi dikatakan, ketika Nur Muhammad itu diciptakan oleh Allah, bersujud selama 700 tahun,
menangis, bersujud kepada Allah, dan tetesan daripada tangisan Nur Muhammad itulah yang sampai sekarang menjadi ciptaan Allah, hingga kemudian ada ciptaan yang terakhir adalah Al-Qalam, yang di dalam Al-Qalam itu menulis dari setiap kejadian-kejadian dari apa yang Allah ciptakan. Semua tercipta dari keagungan dan kebesaran Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pengetahuan kita tentang Nabi jangan diperkecil. Maka kecintaan kita kepada Nabi jangan diperkecil. Maka kerinduan kita kepada Nabi jangan diperkecil. Maka pengagungan kita kepada Nabi, salawat kita kepada Nabi jangan dipersedikit. Katanya dalam Al-Quran, innama yuha ilayya annama kul innama basyarun mithlukum yuha, aku adalah manusia. Maknanya manusia ini adalah terciptanya Rasul itu dalam bentuk yang Allah pilih menjadi manusia. Tetapi pengagungan dan sifatnya, kelebihannya tentu tidak bisa disamakan. Saudara-saudara kita yang mengatakan manusia Muhammad itu biasa saja seperti kita, Basyrun lakal bashar, itu adalah pilihan Allah. Maka marilah kita menyambut bulan Maulid nanti dengan penuh keagungan, dengan penuh ikraman, dengan penuh khusyuk. Acara-acara peringatan Maulid bukan hanya seremonial saja. Ini merupakan agenda negara, ini merupakan tradisi kita. Tapi bagaimana hal tersebut menjadi wujudnya dan cita-cita kita? Innamal amru yuhsyaru man ahab. Sesungguhnya seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Maka dalam satu hadis dikatakan ar-ruh junudun mujaddadah. Kalau ruh kita ini menghubungkan ruh kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang muncul adalah nurnya Allah. Maka yang muncul adalah kebaikan di dunia hatta al-akhirah. Maka berbahagialah, bersenang-senanglah, puaslah kita dengan mengikuti tuntunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami akan mengurai dan mencoba mentafsirkan surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi. Aqimi, maka dirikanlah, liduluki syamsi, dengan mulainya terbitnya matahari. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail, sampailah nanti di waktu malam hari. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr, dan sholatlah kalian di waktu fajar. Innal fajri kana, sesungguhnya orang-orang yang sholat di waktu pagi, masyhuda, maka Allah telah memerintahkan malaikat untuk membersamainya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau mungkin kita berpikir tentang ayat ini, jadi sholat subuh itu oleh Allah
diumumkan sesungguhnya orang yang sholat subuh itu disertakan oleh mereka malaikat Allah. Ini yang menyampaikan bukan Pak Presiden, bukan Pak Gubernur, bukan makhluk, tetapi yang menyampaikan Al-Khaliq. Maka ketika kita melihat ayat ini, tergantung dari besarnya iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Ada yang bertanya, mana malaikatnya kok gak kelihatan? Ada yang bertanya, oh ada laron, ini laron wujudnya malaikat. Ada yang berkata kupu-kupu, oh ini adalah wujudnya malaikat. Penafsiran-penafsiran seperti ini hanya penafsiran yang terbatas. Penafsiran yang paling dalam adalah man khasyar rahmana bil ghaib. Orang-orang yang bertakwa itu mempunyai sifat takut kepada Allah, bukan hanya dzatiyahnya saja, tetapi mereka beriman dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Betapa agungnya orang yang melakukan sholat subuh, sampai Allah sendiri yang memberikan kabar mereka itu akan disertakan bagi mereka orang-orang yang sholat subuh itu dengan malaikatnya Allah. Ada satu kejadian ketika Sayyidatuna Ali karramallahu wajhah ketika akan melaksanakan sholat subuh berjamaah, Sayyidina Ali ini ketika mau melewati seorang yang lansia atau orang yang sepuh, itu tidak berani karena akhlak beliau yang sangat agung. Ditahanlah. Sayyidina Ali jangan sampai mendahului malaikat ini, mendahului orang tua ini. Kemudian ketika sholat subuh, Rasulullah SAW ditahan pundaknya untuk menunggu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian ketika Sayyidina Ali kemudian masuk, alhamdulillah saya masih dapat satu rakaat, masih dapat rukuknya, masih dapat pemakninahnya rukuknya Nabi. Secara spontan kemudian Sayyidina Ali berkata alhamdulillah. Kemudian seketika itu juga malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, jangan kau ucapkan takbir Allahu Akbar, jangan, tapi ucapkan Sami Allahu liman hamidah. Sami'ah telah mendengar. Siapa Allah? Liman bagi mereka, artinya adalah Sayyidina Ali. Hamidah yang telah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai seperti itu, Pak. Ketika Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menahan pundaknya Sayyidina Ali, menahan pundaknya baginda Nabi besar Muhammad, itu berarti musyahadahnya Allah, kesaksian Allah, perilaku kita semua dilihat oleh Allah. Betapa agungnya ketika Sayyidina Ali tidak mau mendahului seseorang yang sudah sepuh, sehingga sampai Allah menahan pundaknya Rasulullah. Betapa nilai agama ini ternyata nilainya bukan dalam dunia kita, tapi nilainya ada di dalam pengagungan dan keagungan akhlakul karimah. Coba sampai kemudian hebohnya akhlaknya Sayyidina Ali sampai menjadikan seluruh umat ini ketika mereka sholat, ketika dari rukuknya dan kemudian berdiri, semua harus mengucap Sami Allahu liman hamidah. Salah satu hadis berkata, Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW
Sesungguhnya dalam setiap hari Allah itu menciptakan malaikat. Malaikat itu yang ditugaskan oleh Allah untuk mencari majelis ilmu. Orang yang duduknya itu yang diagungkan Allah. Orang yang julus, orang yang bersimpuh di tempat itu yang diagungkan Allah. Orang yang mudzakarah mengingat, yang diingat adalah Allah. Malaikat itu mencari majelis seperti itu. Dan Allah berfirman, sungguh bertusyhidukum malaikati inni qad ghafartu lakum. Mereka keluar dari majelis itu kecuali sudah Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Betapa agungnya nilai majelis seperti ini. Hattal bihar, sehingga ikan-ikan yang ada di laut, sehingga semua ciptaan Allah itu diperintahkan Allah untuk memohonkan ampun dan rahmat untuk orang-orang yang hadir duduk di dalam majelis yang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis yang mengingatkan dengan ketentuan Allah, majelis yang mengingatkan tentang ketentuan keluhuran dari perintah Allah. Maka dilihat situ majelis kira-kira apa yang dibahas. Kalau politik, ya yang diagungkan politik. Kalau dunia, ya diagungkan dunia. Tapi kalau Allah yang diagungkan, maka majelis itu irtibat, bersambung majelis itu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholat sampai begitu Allah mengatakan warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Artinya keagungan sholat itu luar biasa. Warka'u ma'ar raki'in, berrukuklah kalian bersama orang yang rukuk. Artinya keluhuran sholat berjamaah sangat luar biasa. Sampai kemudian Allah mengatakan, tapi ini sholat, tunaikan sholat, dirikanlah sholat, liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr, inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Agungnya sholat. Dahulu ketika Imam Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, ada seorang pezina yang datang untuk taubat kepada Allah. Karena Nabiullah Musa ini tahu dosanya orang yang zina, maka Nabiullah Musa menolak ini perempuan. Tidak, saya tidak mampu untuk menyampaikan dosa-dosaku ini kepada Allah. Nangislah perempuan itu. Kemudian setelah menangis perempuan itu, turunlah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Wahai Musa, kenapa engkau tidak mau terima seseorang perempuan yang bertaubat karena dia telah berzina? Kemudian Nabiullah Musa berkata, saya ini melihat dosanya pezina ini histeris. Saya tidak mampu menyampaikan kepada Allah. Akhirnya kemudian, kamu tahu tidak dosa apa yang lebih daripada zina? Kemudian Nabiullah Musa berkata, tidak tahu. Kemudian malaikat Jibril berkata, tarkus sholat, orang yang suka menyia-nyiakan sholat. Masya Allah, dunia ini dibangun oleh Allah sampai kita diberikan rezeki, diberikan satu kemampuan jasad kita melihat yang baik, itu hanya agar kita ini sholat, agar kita ini menunaikan sholat, agar hidup kita ini sampai dikatakan fattakhidhu wakila, kamu gak usah pusing wahai hamba. Wasbir ala ma rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Diultimatum oleh Allah, kamu tuh tahu tidak Tuhan yang masyriq wal maghrib itu aku. La ilaha illa hu fattakhidhu wakila. Ambillah aku sebagai Tuhanmu, ambillah aku sebagai penyelesai masalah-masalahmu, ambillah aku sebagai Allah yang engkau cintai.
Pak, Masya Allah, betapa dahsyatnya sholat. Dan sholat itu dikenalkan oleh Allah dengan keberkahan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal laili, dan sebagian malam dan sebagian waktu malam fatahajjat, maka sholat tahajudlah kalian bihi, di dalam waktu tersebut. Tahajjadna bihi nafilatallah, asa maka Allah akan menjadikan kalian ayyab'atsaka, satu kedudukan, satu kemudahan, ayyab'atsaka rabbuka, yang berasal dari Allah, maqama, yaitu berupa tempat, mahmuda, yang terpuji. Ini kita dikabarkan oleh Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian waktu malam, maksudnya adalah dijelaskan dalam surah Muzammil, qumil laila illa qalila, ya ayyuhal muzammil qum, pada setengah malam, dari mulai jam 12 menuju sampai kepada subuh. Nisfahu aw yanqus minhu qalila, sholatlah kamu, sholatlah, bangunlah kamu untuk sujud kepada Allah, bangunlah kamu untuk mengagungkan Allah, bangunlah kamu untuk rukuk kepada Allah, bangunlah kamu untuk bertasbih kepada Allah. Ada yang mengatakan, Pak Ustadz, saya setiap hari tahajud, saya setiap hari melakukan seperti itu, tapi bla 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 bla. Kalau melihat ketika kita diperintah Allah, kemudian Allah izinkan kita untuk melakukan perintah Allah itu, yang dilihat itu jangan nilai-nilai yang sekedar mata kita lihat, tapi lihatlah ketika Allah izinkan langkah kaki kita menuju kepada Allah. Lihatlah ketika hati kita sujud kepada Allah. Lihatlah ketika mata kita menangis karena rindu kepada Allah. Jadi yang hebat itu adalah ketika kita diizinkan Allah. Jangan kemudian melihat, Pak Ustaz, saya kok masih sulit, saya kok masih kayak begini, saya masih begini. Tandanya belum beriman. Saya kok masih sakit, Pak Ustaz, padahal saya ini sholatnya rajin. Oh, orang sakit itu, Pak, diampuni dosanya oleh Allah. Jangankan orang sakit, orang yang kecocok duri saja yang kecil itu loh, Pak, itu diampuni dosanya oleh Allah. Adakah yang lebih besar dari ampunan Allah, Pak, di dunia ini? Ada satu hal yang sangat luar biasa ketika Sayyid Muhammad, beliau kemudian mohon sama Allah, ya Allah, ketika puasa itu pengen makan nasi biryani. Tiba-tiba datanglah orang antar nasi. Bukannya dia bahagia, Pak, nangis dia. Ya Allah, kalau memang malam ini malam Lailatul Qadar, sehingga dengan rentaknya hati saya saja sudah didatangkan nasi biryani, kok saya nggak minta ampunanmu, ya Allah? Beliau ini, Masya Allah. Jadi caranya melihat sesuatu nikmat itu jangan seperti yang kita lihat, tapi bagaimana diri kita ini menuju kepada Allah. Ini yang lebih penting, Pak. Ma 'indakum yanfa'u wa ma 'indallahi al-baqi'. Apa yang di sisi kita akan musnah, dan yang kita tuju kepada Allah lah yang abadi. Kompensasi yang Allah berikan kepada mereka yang melakukan sholat tahajud, akan tetapi sholat wajibnya normal, Pak. Jangan sampai sholat tahajud tetapi sholat wajibnya bolong-bolong. Maka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, diberikan tempat yang tinggi di hadapan Allah. Dirinya, keluarganya, rizkinya,
kehidupannya diberikan oleh Allah, maunah hidayah oleh Allah. Kadang kita ada yang kaya hidupnya, jabatannya tinggi, tapi ketenangan kemana kok gak ada. Kadang kita merasa sudah menjadi orang yang banyak beramal soleh, tapi kenapa kita kok merasa hidup kita gak tenang? Karena tujuan kita tidak mencapai kepada Allah. Tujuan kita karena kita melihat sisi-sisi amal itu. Padahal Allah sendiri mengatakan wa minhum sabiqatun bil khairati biidznillah. Semua yang sudah Allah berikan, kamu bisa beramal soleh, semua karena izin dari Allah. Ini tauhid kita kadang-kadang masih lemah. Saya sedekah sama fulan gak usah banyak-banyak, buat apa banyak-banyak? Sedekah bukan ke fulan, pemberian kepada Allah. Pemberian itu kepada Allah, panjenengan di jalan Allah mana yang sampai lihat? Kalau sampai kemudian melihat masjid juga kaya, enggak usah. Saya sedekah ke situ, saya cari tempat. Belum tentu yang tempat-tempat yang mereka enggak mampu itu nanti oleh mereka itu akan digunakan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Maka ketika niat apapun kita harus benar-benar terlibat karena Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini terus diingatkan kita bersama Allah. Kompensasi yang kedua, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq. Kadang kita ini pengen nasib kita baik, Pak. Kadang kita ini pengen kehidupan kita baik. Tapi kadang-kadang kita lupa ini kuncinya. Kalau ini nasib kita baik, ini doanya Rabbi adkhilni mudkhala sidq. Ya Allah, masukkanlah kami ke jalan orang-orang yang Engkau berikan mereka predikat sidqun. Orang yang Engkau predikatkan sidqun. Sidqun itu orang yang diagungkan Allah. Ya kalau bahasanya orang awam mungkin ditakdir kita, Pak. Kalau semakin waktu kita kalau jalan tiba-tiba kesandung jatuh, akhirnya kemudian oleh Allah karena kita sholat tahajud digolongkan orang yang diselamatkan Allah. Itu bahasa masih orang awam. Tapi bahasa orang-orang yang ingin mencari cintanya Allah, bagaimana amalan-amalan itu menjadikan dia menjadi orang yang jujur kepada Allah. Orang yang jujur itu penting. Asasun najah as-sidqu 'ala Allah. Sumber daripada kebahagiaan itu adalah sidq, jujur kepada Allah. Ini penting. Melatih hal seperti ini penting. Karena mainan kita bukan sama KPK, mainan kita bukan sama makhluk, tapi mainan kita sama Allah. Allahumma inni, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu nadiri. Hitungannya udah sama Allah. Nih, makanya di sini katakan wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq. Ya Allah, wafatkanlah kami nanti bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang Engkau ridhoi, yaitu wafat husnul khotimah. Kita kadang-kadang kalau minta, ya Allah beri sehat, beri afiat, anak saya mau lahir, anak saya mau sekolah, anak saya mau ini, ya Allah penuhi. Ini terlalu kecil, Pak. Nabi-nabi dahulu itu ketika mohon kepada Allah yang paling heboh, yang beliau itu paling khawatirkan itu satu, Pak, husnul khotimah. Kalau orang mempunyai jabatan, punya uang, punya apa, kalau wafatnya dia gak husnul khotimah, habis, Pak. Dan ini yang disikat sama sekitar orang itu, bagaimana yang baik-baik itu nanti-nantinya dia itu husnul khotimah. Maka kita ini kalau doa, mintalah terus husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil wa akhrijni mukhraja sidq wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, berikanlah kami pertolongan dari kejahatan orang yang
jahat, kejahatan orang yang zalim, kejahatan orang yang munafik, kejahatan orang-orang yang kafir. Ini penting. Makanya Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, di masjid ini terus mengadakan pengajian. Jangan dilihat gajinya ustaz, jangan dilihat nanti makannya apa. Ma indakum yanfa'u, semua itu kecil, Pak. Wa ma indallahi al-baqi', semua yang kita niatkan untuk Allah lah yang abadi. Idza mata Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah. Baik para jamaah, mungkin ada yang bertanya. Syukur, alhamdulillah. Begitu Pak ya? Oh, mohon maaf. Saya kira demikian karena waktunya sudah habis dan kontraknya sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.